Mari Bapak Ibu dan semua saudara kita lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22 mulai dari ayat yang ke-14 dan seterusnya. Ketika tiba saatnya, ini adalah saat menjelang Yesus itu disalibkan, saudaraku. Ini malam sebelum Yesus itu disalibkan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, perhatikan akan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Karena itu poin pentingnya, karena itu poin pokoknya. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Bagaimanapun juga Yesus tahu waktu dan masanya. Dia katakan ketika tiba saatnya, lalu Yesus itu harus disalibkan. Dan itu merupakan malam terakhir dia bersama dengan murid-muridnya. Sebetulnya ini di satu sisi, bahkan ketika dia bergumul untuk penyalibannya, dia katakan, Tuhan Bapa, jikalau bisa, jikalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Di satu sisi ada penderitaan yang dia akan alami. Dan secara manusia itu merupakan penderitaan yang semua orang tidak ingin mengalaminya. Tapi di sisi yang lain dia tahu itu harus terjadi. Penderitaan yang akan dia alami itu harus terjadi. Bahwa dia disalibkan itu harus terjadi. Jadi ada kontradiksi, ada dua hal yang bertentangan. Di satu sisi dia katakan, Bapa jikalau mungkin lalukanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Tapi di sisi yang lain dia tahu bahwa dia harus mengalami itu. Karena kalau dia tidak menderita, dia tidak disalibkan, saudara dan saya tidak akan bisa mengalami penebusan, saudara dan saya tidak akan bisa mengalami keselamatan, saudara dan saya tidak bisa mengalami semua kenyataan janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi sebetulnya ini merupakan masa yang tidak mudah bagi Tuhan Yesus. Di satu sisi dia tahu bahwa penderitaan itu dagingnya tidak menginginkannya. Sampai dia katakan, Bapa sekiranya bisa, lalukan penderitaan ini daripadaku. Tetapi di sisi yang lain dia katakan kepada murid-muridnya, aku sangat rindu. Di sisi yang lain dia mencoba menghindarinya. Dengan mengatakan, Bapa jikalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi di sisi yang lain dia katakan kepada para rasulnya, pada para muridnya, aku sangat rindu makan Paskah. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita hal yang sama. Saya membayangkan setiap kali saudara dan saya makan dan minum perjamuan, itu kata-kata yang sama dikatakan Yesus kepada saya dan saudara, aku rindu kamu bersama-sama dengan aku makan Paskah ini. Karena itulah dia ajarkan kepada Paulus. Mari lihat 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Dia mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecahkannya dan seterusnya. Lalu dikatakan bahwa Yesus itu mengajari Paulus secara pribadi. Mewahyukan kepada Paulus secara pribadi bahwa aku mau kamu juga makan Paskah ini. Karena pada waktu itu dia belum sebagai rasul, dia bukan murid Yesus. Jadi dia tidak ikut perjamuan terakhir. Tetapi secara pribadi,
Yesus itu mengajak dan mewahyukan kebenaran dari makan dan minum perjamuan, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Lalu Yesus itu mengajar Paskah itu secara pribadi kepada Paulus. Karena itu dikatakan, apa yang aku sudah teruskan kepadamu, kepada saudara dan saya sampai hari ini, yaitu makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Paulus katakan, aku menerimanya dari Yesus sendiri. Jadi yang pertama saya berharap begini, saudara tidak hanya makan dan minum perjamuan, loh Pak, ini kan biasa. Ini kan biasa. Setiap bulan saya juga makan dan minum perjamuan. Setiap minggu aku juga makan dan minum perjamuan. Bahkan mungkin ada beberapa dari saudara, Pak, setiap hari saya makan dan minum perjamuan. Kenapa? Ya saya pengen supaya semuanya baik-baik saja. Saudaraku, bukan hanya sekedar keinginan saya dan keinginan saudara. Tapi bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku rindu. Setiap kali kamu makan dan minum perjamuan ini. Aku rindu. Kamu makan Paskah. Dan bahkan dia ajarkan kepada Paulus. Karena dia tertinggal. Dikatakan dia rasul yang terakhir. Dia tidak ikut bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus ada di muka bumi. Karena itu secara pribadi Yesus mewahyukan. Paulus, kamu tidak ikut perjamuan terakhir. Tapi pada saat ini aku akan mengajar kepadamu. Apa yang terjadi ketika aku memecahkan roti, ketika aku menuangkan akan anggur, dan kami perjamuan terakhir. Kepada Paulus dia katakan, aku sangat rindu kamu makan Paskah bersama-sama dengan aku.